Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya panggil Bang Jo aja ya. Iya, boleh. Panggil Bang Jo. Gini Bang, orang mengenal Indonesia dan Malaysia itu ya begitulah kita kenal. Cuman Iya. saya beberapa kali ke Malaysia, terutama untuk archery, untuk panahan, yang saya kaget itu kita nih macam keluarga di lapangan. Benar. Dan itu hanya saya lihat di panahan, Bang. Luar biasa buat saya. Iya. Namanya indah sekali. Nah, jadi selain itu pun saya mau tanya ini masalah pembinaan archer junior. Oke. Karena saya lihat di Malaysia dari umur dipisah gitu. Under 10, under 12, under 15. Benar. Under 17. Iya. Saya bilang terutama ini untuk recurve. Iya. Dan waktu saya ke sana, saya kaget. Anak-anak kecil itu sudah pakai recurve semua. Iya. Sudah pakai. Terus jarak itu jauh sekali, 30 meter, under 12. Iya. Nah, saya sempat berpikir, wah ini luar biasa Malaysia. Karena di Indonesia, kita jarak itu hanya 10 meter, 15 meter. Tapi di Malaysia sudah sedemikian jauh. Nah, saya mau tanya ini Bang, itu apa memang sudah lama begitu? Atau ada program khusus? Oke, begini Pak Adi. Apa yang Pak Adi lihat itu sebenarnya adalah program yang baru saja dibangunkan kurang dari 10 tahun ke belakang. Oh. Ya. Masih baru sebenarnya. Dan di Malaysia ini acara panahan ini sebenarnya dalam kurang 10 tahun ini baru naik, ya, baru naik popularitinya. Ya. Kalau kata Pak Adi memerhatikan tentang program, saya secara pribadi sebenarnya lebih butuhkan semangat yang ditujukan pemanah-pemanah archers dari Indonesia. Itu kalau boleh kita gabung dua-dua itu lagi bagus, Pak. Ya, betul Bang. Betul, soalnya saya lihat dari 2017 betulnya, saya perhatikan, dan 2019 kalau nggak salah, saya ke PD, Port Dickson. Nah, di situ saya pertama kali ikut yang under 10 waktu itu. Di situ saya, wah luar biasa ini. Dan saya feeling saja, saya punya pikiran, tak lama lagi Malaysia jaya ini dia di World Archery. Dan memang betul 2019 bulan apa saya lupa yang di April. Bukan yang di Netherlands itu. Yang Hairul Anwar itu. Ya. Iya betul, ya. Yang di final shoot out sama Brady Ellison itu kan. Iya. Jadi apa namanya ya? Sama Suresh juga di peringkat Paralimpik udah world champion gitu. Betul. Di tempat yang sama di Netherlands juga. Betul. Ya. Luar biasa. Congratulations buat Malaysia. Keren. Jadi malah saya berpikir saya selalu ingin latih tanding ke sana. Dan sambutan kawan-kawan di sana tuh luar biasa, Bang. Iya. Luar biasa sekali. Nah,
kalau memang ini program baru 10 tahun, kalau saya boleh tahu, Bang, nah ini, apa yang membuat perubahan program ini 10 tahun lalu sampai jadi seperti sekarang? Oke, yang ini sebenarnya sebahagiannya adalah dirancang, yang sebahagiannya tidak dirancang. Ini atas pemerhatian saya, ya. Begini Pak, yang dirancang ini ialah apabila sukan memanah mula dijadikan atau diterima masuk, diserapkan ke dalam program aktiviti di sekolah-sekolah peringkat rendah. Oh. Ya. Ya. Jadi itu sudah mula beberapa sekolah-sekolah dibenarkan untuk membeli barangan dan mendapatkan mengantar guru-guru ke kursus latihan menjadi jurulatih. Jadi daripada situ ada peningkatan. Jadi makin lama makin banyak sekolah menyertai program yang seperti ini. Oh. Ya. Jadi ini ada kerjasama di peringkat sekolah, peringkat akar. Sudah ada. Sudah ada. Ya. Berarti kita hanya fokus di 2 kategori saja, recurve dan compound. Iya. Cumanya di peringkat sekolah rendah, memang di peringkat sekolah rendah itu memang hanya recurve sahaja yang dibenarkan, kerana compound masih dilihat agak tinggi lagi, mungkin kerana agak sedikit berbahaya guna compound kan untuk anak-anak. Ya. Okay. Betul. Jadi betul, Bang. Jadi hanya di peringkat menengah sahaja compound ini dibenarkan, ya. Peringkat menengah itu 15 13 ke atas. Oh, 13 ke atas. Iya. Jadi untuk itu yang pertama. Yang kedua, juga secara tidak sengaja ataupun secara tidak dirancang ialah meningkatnya penglibatan pemanah-pemanah dari semua jenis kategori, yang tradisional, yang recurve. Jadi ada peningkatan. Jadi dia ada peningkatan mungkin kerana semakin lama semakin ramai di kalangan asalnya dari peringkat guru-guru makin makin lama makin ramai yang menyertai. Jadi mungkin yang pertamanya menyertai atas dasar sunnah. Betul. Kita makin lama makin tahu, kata ini sunnah yang bagus. Kan? Betul. Jadi dan keduanya mungkin dari segi program di sekolah-sekolah itu sudah boleh diterima. Jadi sudah boleh cikgu-cikgu atau guru-gurunya yang asalnya mungkin bersendirian, sekarang sudah boleh berkecimpung secara luas bersama dengan anak-anak di sekolah. Jadi kombinasi program yang dirancang dan yang tak terancang. Ini yang saya dapat. Jadi kebetulan juga dari peringkat Majlis Sukan Negara, Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia juga giat, dia sangat kuat mendukung program-program dan juga competition. Jadi Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia dia menggalakkan program atau competition dijalankan di peringkat kelab, di peringkat negeri, Jadi dia susun aturkan, jadi dibenarkan untuk peringkat kelab untuk menjalankan banyak-banyak competition di peringkat di peringkat biasa, basic, kan? Jadi supaya coach ramai dapat memerhatikan talent-talent. Nah, sama ini Bang, yang ada yang unik seperti betul, maksudnya under 12 tidak boleh, dia boleh pakai busur ILF tapi tanpa karbon. Betul. Nah, saya kadang jealous, cemburu saya. Maksudnya di Malaysia itu murah sekali barang itu, Bang.
Oh, itu Nah, rezeki kita juga di sini. apa 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 namanya? Di sini lumayan harganya mahal, terus Iya, susah kita cari barang di sini. ya. Nah, saya mau tanya nih, eh, apakah archery ini menjadi salah satu olahraga yang prioritinya oleh government? Jadi semua alat-alat mudah dan lain-lain gitu, Bang. Ya, ini juga sebenarnya sebahagiannya memang ada penglibatan daripada pihak government, Mm-mm. pihak kerajaan dan juga pihak majlis sukan. Jadi di mana contohnya di Malaysia semenjak Malaysia berjaya qualify ke Olimpik, Ya, ya. betul. Semenjak kita berjaya qualify ke Olimpik, jadi pihak majlis sukan sudah mula memfokus sukan memanah ini supaya dinaik taraf daripada peringkat biasa kepada peringkat elit tarafnya itu. Oh, Jadi bila peringkat elit bermakna trainingnya khusus dan pemilihan talent, pemilihan ya, bakat juga sangat dititik beratkan. Ada beberapa sesi pemilihan, ada beberapa sesi sesi pemilihan untuk dipilih bakat-bakat daripada peringkat bawahan sehingga ke peringkat atas, ya. oh, Jadi kebetulan juga kita ada, kalau biasa Pak Adi dengar di Malaysia kita ada Sukan Malaysia, SUKMA, betul, betul. ya, yang itu 2 tahun sekali, Ya, ya. Jadi itu juga memainkan peranan. Jadi di mana pada setiap 2 tahun satu kali persatuan ataupun majlis sukan di peringkat negeri-negeri akan jalankan pemilihan untuk memilih wakil yang terbaik mewakili negeri, state, ya, awal state. Jadi oh, ini dibawa terus ke peringkat SUKMA, Sukan Malaysia. Jadi bila sudah ada yang sebegitu, untuk pemilihan ke elit lebih mudah. Bermakna untuk mereka yang mewakili negeri, ini dah dikira sudah peringkat atas, peringkat maju, kan? oh, naik Advance kelas, level. naik terus Iya, itu. iya begitu. Tetapi ini salah satu jalannya. Ya, Jadi ya. di peringkat Majlis Sukan Negara ada buat dia jalankan pemilihan dan juga ada sesi tour. Coach akan pergi ke setiap negeri untuk melakukan apa ya katanya Spotting talent talent. spotting. Ya, 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 ya. spotting talent. Oh, Jadi ini gabungan ini. Jadi daripada talent-talent SUKMA diambil, dipilih juga talent-talent yang lain yang mungkin tidak ada peluang untuk ke SUKMA tetapi talentnya cukup bagus. Jadi yang ini juga diambil. oh. Jadi Ah, talent-talent ini mereka apa namanya? Member klub atau bukan? ada yang member club, ada yang individual, tetapi Oh, jadi sekiranya mereka ini adalah di antara yang menonjol ya, pencapaiannya, ya. jadi coach akan memerhati dan sekiranya konsisten ya dia performance Mm-mm. akan dijemput untuk latihan bersama dan Allah. jadi sekiranya memang sesuai dengan apa kriteria yang Ya. dimahukan oleh para coaches, maka dia itu akan dipilih juga. Ah, Oh, tetapi keren. usahanya banyak. Ya, betul. Betul. Wah, luar biasa. Jadi kalau itu setiap tahun, Bang, putar Iya, terus. iya. Jadi tetapi ini yang talent spotting ini bukan hanya dilakukan oleh coach-coach kebangsaan, ada juga yang direkomend oleh coach-coach peringkat Mm-mm. negeri, ya. Oh, Jadi ada kerjasama. Cumanya di sini di Malaysia ini kita mahu meningkatkan lagi kerjasama itu, ya. mm, Kerana sekarang ini yang kita nampak talentnya ada, yang kita nampak bakatnya ada, tetapi semangat juangnya itu perlu dipolish lagi. Jadi kalau contoh ya pemerhatian saya yang peribadi ini, ya. memang saya menginginkan fighting spirit Indonesia Aduh, kalau boleh digabungkan, digabung memang
itu bukan saya kata pemanah Malaysia itu tidak ada fighting spirit, ada. Betul. Cumanya mungkin pembentukannya, mungkin daripada asas mindanya daripada asas agak masih belum digilap. Tapi kalau saya lihat di Indonesia itu semangatnya yang nomor satu dulu. Saya perhatikan contoh semasa 2017 di SEA Games di Malaysia. Ya. Betul. Masa itu saya terlibat. Jadi setiap pagi saya perhatikan beberapa pasukan nasional dia sebelum mula acara dia beratur, dan dia ada macam sesi berbicara sama coach, ya. Jadi saya perhatikan pasukan Indonesia juga begitu, dia lakukan begitu. Jadi saya tertarik. Jadi di sini nampak ada kesatuan, kan? Ya, betul. Betul. Inilah gunanya kita sama-sama sharing ini, Bang. Iya, benar. Betul. Dimas, 10 tahun berarti. Itu makin banyak nggak, Bang, yang anak-anak berminat di archery? Benar, makin banyak. Kalau contoh di zaman saya dahulu tahun 90-an, boleh dikira dengan bilangan jari aja kalau contoh pergi ke turnamen open tournament, ya. Kalau open tournament mungkin ada hanya nggak sampai 50 pun yang boleh bersaing sama yang dewasa, ya. Kalau katanya kejohanan remaja kebangsaan yang bawah 18, bawah 17 ada, tetapi dari segi performance atau dari segi teknik, ya, ada beza. Masih ada jurang. Sekolah-sekolah yang baru mula, sekolah-sekolah yang baru mau coba masih dihantar untuk mewakili ke remaja, tetapi ke kejohanan remaja, tetapi skillnya itu amat beza dengan sekolah-sekolah yang memang sudah ada talent. Contohnya. Jadi persaingannya memang kita nampak ada big gap. Yang mana yang sudah bagus itu memang sudah jauh ke depan, skornya memang tinggi. Jadi tapi sekarang berbeza. Sekarang kalau pergi ke kejohanan peringkat remaja, mudah sahaja dalam antara 200 ke 300 peserta remaja itu yang bawah 15, bawah 12, mudah sekarang. Betul. Sama di Indonesia juga sama. Sama di Indonesia juga sama. Kalau di Malaysia yang saya tahu ya, Bang, ya, di World Archery itu ada ada cadet 13 sampai 17, ada junior 17 sampai 20. Nah, kalau di Malaysia ada nggak national team cadet, national team junior atau? Kalau di Malaysia setahu saya dahulu ada diikut peringkat umur ini. Sekarang kalau nggak silap saya ada di peringkat universiti ada. Untuk World University punya games ada. Untuk yang cadet team, setahu saya secara formalnya nggak ada, tetapi kita ada pelapis kebangsaan yang dianggap sebagai junior Malaysia. Jadi dan juga kita ada tim Malaysia A, Malaysia B, Malaysia C. Apa itu, Bang? Apa itu? Yang ini yang itu tim A ialah yang utama, elite team. Jadi dia ada backup tim B dengan tim C yang ada yang mengikut umur, ada yang mengikut kategori, ya. Jadi yang ini mereka ini akan di-rotate dan akan dihantar ke kejohanan luar. Jadi ada lapis 1, ada lapis 2 berarti. Wow. Iya. Berarti banyak gembangnya. Iya. Dan mereka ini semuanya yang mana yang elit memang dijaga di bawah program MSN yang centralized. Tetapi untuk yang peringkat yang lain itu kebiasaannya kita lepaskan untuk peringkat negeri, Majlis Sukan Negeri yang akan menjaganya. Nah, ini saya perhatiin dari World Archery. Iya. Saya juga mau bilang selamat, luar biasa Malaysia. Atletnya masuk 10
peringkat dunia untuk recurve. Ya, Khairul Anwar. alhamdulillah. Khairul Anwar, benar. Keren. Yes. Ya, Itu nah, sebenarnya itu yang sebenarnya saya sendiri sebagai coach kepada anak-anak yang mau belajar, saya ingatkan pada mereka untuk sukan memanah ini dia nggak perlukan fizikal yang besar yang kuat. ya. Dia sebenarnya perlu dua perkara. Satu mental yang kuat, satu lagi hati yang kuat. Waduh, Masya Allah. Ini dua perkara ini. Ya, setuju saya. Nah, di event World Archery, Malaysia tuh selalu ikut serta. Ya. Di Shanghai, di mana. Saya ngelihat ini sebagai salah satu negara di Southeast Asia yang konsisten, terus ikut. Nah, saya mau ini, nggak apa-apa saya tanya begini ya Bang ya. Apa memang ini jadwal dari government diberangkatkan begitu atau gimana Bang? Oke, yang ini sebenarnya terus terang saya bilang memang ada di dalam perancangan di antara Persatuan Manah Kebangsaan bersama dengan Majelis Sukan Negara memang dirancang, tetapi ianya juga perlu ikut sekiranya ada punya cukup budget kata tu. Ya betul kata. Baru kita antar. Oh ya karena tidak murah kan ya Bang. Iya. Benar. Macam jadi karena di Malaysia sekarang ini kita memang menginginkan ke semua kategori lelaki dan perempuan, recurve dan compound itu mau berjaya. Ya, kalau betul. diikutkan dahulunya hanya recurve. Sekarang kebelakangan ini kita sudah dapat perhatikan compound juga berjaya. Ya. Kan? Jadi sekarang ini sudah sampai mau dikekalkan. Ya? Oh, ya. Jadi untuk mengekalkan ini yang bukan senang. Mau sampai pun bukan senang. Udah sampai mau kekal lagi. Ya, tapi di compound saya tahu Bang Juwaidi. Juwaidi, ya. Ya, saya bareng waktu itu di Princess Cup saya ketemu. Dia alhamdulillah dapat juara 1 juga. Iya. Borong medali juga di situ. Nah, ini ada saya mau tanya sama Bang Jo, maksudnya karena ini untuk motivasi anak-anak di Indonesia. Ya. Seberapa besar peran orang tua? Peranan orang tua kalau mau dikira untuk anak itu 100%. Oh, wow. Ini kalau saya mau karena saya pasti di Indonesia sama juga seperti di Malaysia ada yang mana anaknya talentnya cukup bagus tetapi mungkin orang tuanya tidak mampu atau tidak cukup untuk memberikan segala yang perlu. Ya. Jadi ada sebahagian daripada anak-anak ini mampu pergi tetapi ada sebahagian lagi yang tidak mampu teruskan minat dia, terpaksa ditinggalkan, ya. Ini kita paham. Jadi cumanya di sini saya rasa pasti ada juga isunya juga di sana. Macam contoh di Malaysia, sekarang kita dalam proses untuk mengurangkan sedikit keterujaan, the excitement from daripada parents, daripada ibu bapa, kerana kita sekarang sudah dapat perhatikannya. Macam contoh saya sebagai coach juga kadang-kadang apabila saya sebagai hakim di Padang pun sudah saya dapat perhatikan ada beberapa ibu bapa ini, ibu ayah ini, dia peranannya dia melebihi daripada coach di Padang. Saya ini sangat memahami. Ya, memang kita ini mau memberi semangat, mau mendorong, mau segalanya yang terbaik untuk anak. Tetapi kalau di Padang itu sama ada di Padang latihan atau di Padang turnamen, di competition, kalau sudah ada coach, biarkan dia anak itu dengan coachnya. Biarkan pasal kalau serupa seperti macam kita hantar anak ke sekolah. Kalau sudah sampai sekolah, biar cikgunya yang ambil alih. Betul. Berarti sama saja kita, Bang. Iya. Sama saja.
Kami pun di Indonesia begitu. Kadang yang teriak lebih keras itu bapak atau Iya, ibu. betul. Ya macam di mana ya? Saya di Seputeh kalau nggak salah. Ada Iya. bapak-bapak yang teriak ke anak, ayo beri bapak X, beri bapak. Ya. Sama Tapi yang di memang semangatnya itu kuat, tetapi itu kadang-kadang saya kasihankan pada yang anak-anak ya ini ialah betul. ibu dengan ayahnya berteriak gitu, mau X, mau X, mau X, tapi ya, ibu atau ayah itu sendiri nggak pernah pegang bone itu. Betul. Jadi Karena di sini itu banyak, Pak, Bang, anak-anak yang mereka bentak ibu iya, bapaknya. Coba bapak iya, nembak sana. setuju, betul, Karena kesal kan mereka. betul. Nah, Jadi karena ini saya mau coba tanya ke Bang Jo, ya. psikologi untuk pendampingan buat anak-anak. Kalau di Malaysia sana, ada nggak tim khusus psikolog untuk Oke. ini nih. Di peringkat advance ataupun di peringkat elite memang ada punya psikologisnya ya. Tetapi kalau di peringkat kelab, di peringkat yang sekolah, nggak ada yang khusus ya. Jadi ada beberapa kelab yang mana ibu dan ayahnya, ibu atau bapaknya ini memang berperanan membantu coach untuk anak-anak ini, untuk tim mereka ini bersedia dari segi psikologi. Ada, tetapi bukan semua begitu. Ya, jadi kita ini ada mixture campurannya. Jadi ada beberapa kelab yang beruntung punya ibu dan ayah yang perangainya begini, yang boleh bantu. Tetapi kebanyakan yang lain mungkin tidak ada. Jadi coachnya itulah coachnya itu jugalah yang psikologisnya, coach jugalah kadang-kadang itu mau jadi mediknya juga. Ya, sama berarti. Di Indonesia pun gitu. Nah, di pandemik ini, Bang, COVID-19, kita stop. Ini hampir berapa bulan ya? Kita 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, betul. Nah, saya di Indonesia tak bisa apa-apa kita. Padang ditutup, ya archery range tutup, benar. Betul, tidak boleh social distancing dan semua. Cuman makin ke sini saya coba inovasi, ada satu media juga, Indo Archery TV, itu bikin live match. Jadi biar jiwa kompetisinya itu tetap ada. Betul. Di Malaysia cara mengatasi corona ini, terutama di Panahan untuk anak-anak, gimana, Bang? Oke. Yang ini sama juga seperti di Indonesia, kita memang ada penjarakan, kita tidak dibenarkan, segala range semua padang semua ditutup ya. Jadi sebenarnya ini terpulang kepada apa kata itu, kita punya inisiatif sama ada kelab ataupun ibu bapa pemanah-pemanah tertentu. Kerana ada sebahagian yang di Malaysia ini punya lapangan di rumah. Ya, luas ya. Ada beberapa keluarga ataupun ibu bapa rumahnya anak-anak ini rumahnya ada sedikit lapangan. Jadi mudah untuk mereka jalankan latihan ya. Ada yang langsung tidak ada. Jadi terpaksa dia cuma jalankan latihan menggunakan caravan itu sahaja. Pakai tali aja, pakai getah aja kan. Jadi ada juga yang langsung tidak ada kemudahan yang sebegitu, hanya guna hanya latihan fizikal saja. Ya, fisik saja. Kan. Jadi ini atas usaha daya masing-masing lah. Ya. Akhirnya kembali ke masing-masing ya jadinya ya. Iya. Kembali ke masing-masing. Sekiranya ia kembali pada ini semua memang kembali pada motivasi pada diri sendiri. Sekiranya kita ingin maju, yang mau maju itu siapa? Kita kan? Iya betul. Jadi
apa caranya apa, langkahnya apa, aktivitinya apa. Jadi kalau kita sendiri yang mau, pada saya mudah aja. Macam contoh Pak Adi tahu, saya punya anak saya juga memanah, ya. Betul. Jadi saya seringkali saya ingatkan pada anak saya, yang menjadi champion nasional, yang menjadi wakil negara itu ayahmu, bukan kamu. Belum kamu lagi. Jadi kalau kamu mau turut sarung jersey Malaysia, jadi kamu harus lakukan apa latihan yang terbaik. Ayahmu ini boleh buat latihan untukmu, tapi sama ada kamu mampu ikut atau enggak, itu saja. Begitulah. Saya nggak bisa gitu, Bang. Saya bukan atlet. Paham. Jadi ini mungkin approach. Saya punya approach untuk anak-anak. Jadi saya ini selalu dengan anak-anak saya jadikan diri saya sebagai benchmark. Bukan sebagai target, tetapi benchmark. Bermakna kalau kamu memandang saya ini bagus, kamu harus jadi lebih bagus dari saya. Ya, luar biasa. Jadi untuk anak-anak ini biasanya saya ingatkanlah, saya selalu remind, sekiranya kamu ingin jadi juara, kamu harus ingat juara itu bila dia naik ke podium duduknya seorang saja kan? Betul. One and only champion kan? Betul. Jadi kalau seorang saja champion bermakna latihannya perlu lain daripada yang lain. Betul. Latihannya perlu latihan seorang champion. Betul. Jadi mindanya perlu minda seorang champion, ya. Jadi hatinya juga, ketabahan, semangatnya juga mesti semangat seorang champion, gitu. Jadi ini saya coba tanam untuk anak saya, ke dalam anak-anak yang lain di kelab. Saya kata tanda ataupun ciri-ciri seorang juara itu, ya. Apabila dia jatuh, lantas dia bangun lagi. Ya, berapa kali pun dia jatuh, sekiranya dia champion, lagi dia bangun lagi. Itu baru jadikan dia champion. Betul. Setuju itu. Saya setuju itu, Bang. Itu keren. Makasih. Saya tuh tadinya tahun ini saya pengen latih tanding lagi di Malaysia sana. Insya Allah boleh. Atau saya undang gantian. Tahun lalu kami ke sana. Saya tadinya cuman gara-gara corona ini ya kita juga tidak bisa buat apa-apa kan, Bang. Tidak bisa buat apa-apa. Cuman kalau di Malaysia sendiri kira-kira ada prediksi nggak kapan aktivitas panahan sudah mulai bisa dilakukan atau mungkin tahun depan? Kalau di Malaysia ini sebenarnya aktiviti luaran, ya, aktiviti fisikal sudah dibenarkan. Cuma aktiviti kontak secara terus itu, physical contact itu ada sedikit limitation. Tapi untuk acara memanah itu udah boleh dibenarkan, latihan saja. Cuma dari segi competition ataupun pertandingan yang melibatkan social gathering, ya, yang ramai orang, yang itu masih tidak dibenarkan. Ya. Jadi kami di sini sebenarnya juga ada berbincang beberapa pihak ini. Kita mau bagaimana cara terbaik untuk kita jalankan pertandingan, contohnya. Kalau tidak dibenarkan pertandingan, bagaimana bisa kita jalankan satu acara yang mana dapat mengekalkan prestasi anak-anak ini. Ini. Kami juga di sini sama, Bang. Nggak bisa apa-apa, mati gaya sudah. Mati gaya sudah. Anak-anak juga sekolah mereka masih di rumah, masih belajar di rumah. Insya Allah kalau ada waktu, saya ingin undang sahabat-sahabat dari Malaysia, terutama yang junior ini, usia di bawah 15 tahun. Gimana kalau kita bikin online match? Oh, menarik itu. Kita bikin online, tapi memang pesertanya nggak bisa banyak, Bang. Gitu maksudnya kan. Bingung, judge-nya bingung gitu ya, betul. Pesertanya nanti
Nanti mungkin kita bisa bahas di WhatsApp atau apa. Cuman Insyaallah. karena Bang Jo ini national judge nih. Bukan saya seorang, saya Oh, ini nggak ada apa-apa. nggak, maksud saya itu online online archery competition. Iya. Bagaimana menurut Bang Jo tentang rules? Karena kan kita lihat banyak yang hilang, seperti inspection, Benar. equipment, distance. Kita nggak tahu itu betul jarak 18 meter atau apa gitu. Cuman saya perhatikan yang buat archery, mereka jalan kok gitu. Betul. Intinya kan pemanah archers itu harus jujur. Iya. Nah, cuman menurut Bang Jo nih, gimana? Karena kalau jadi, ini bisa luar biasa ini gitu. Pertama mungkin Southeast Asia, 2 negara, under 13 mungkin under 15, kita bisa cari the best 4, kita bisa match. Untuk hadiah kita bisa cari sponsor. Iya, insyaallah, betul. Ya. Ini kalau dari segi perjalanan competitionnya, memang benar. World Archery sudah jalankan dahulu dan Betul. ini kita boleh ambil contoh. Ini kita boleh ambil contoh. Betul. Jadi di sini sebenarnya saya ingin kaitkan sedikit dengan agama kita Islam, kerana di dalam sport kita apa yang telah dilakukan World Archery itu ianya menunjukkan integriti. Betul. Integriti bermakna kalau katanya 18 meter lah ukuran, kalau 30 ya 30 ukurannya. Betul. 30 meter. Dan apabila mereka itu memanah, dia shoot itu, skornya itu sekiranya arrow-nya cut line akan dikira. Kalau tidak cut, dia akan dikira markah yang rendah. Betul. Ini semua disaksikan live ya. Disaksikan live seluruh dunia, siapa yang menyaksikan. Jadi ini namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya integrity. Tapi kalau dalam agama kita ini namanya jujur, amanah. Betul. Jadi di sini sebenarnya pada saya suka ambil peluang yang sebegini, kata lihat itu. Sebagai seorang ahli sukan, kita perlu ikut apa yang Nabi ajar, jujur, amanah. Iya, betul. Ini jati diri orang Islam, bukan semestinya Indonesia atau Malaysia atau siapa-siapa. Jadi di sini sebenarnya keindahan dalam agama itu sendiri sudah ada dalam apa yang kita cuba ajar dalam sukan ini. Jadi ini antara sebab saya selalu ingatkan pada anak-anak, ini antara sebab kenapa Nabi suruh kita belajar sukan memanah ini. Jadi ini untuk membentuk jati diri kita juga, kan? Jadi untuk kita berjaya di dalam pertandingan, kita apabila berlaku yang sebegini, keputusannya nggak ada orang lain yang lihat, hanya kita saja. Kita perlu jujur. Betul. Integriti perlu dijaga. Betul. Jadi di sini sekiranya berjaya apa yang mau Pak Adi lakukan ini antara Malaysia dan Indonesia contohnya, InsyaAllah mungkin selepas ini lebih lagi kita dapat kumpul yang lain juga. Betul. Jadi kita promote integriti dalam sukan. Betul. Bermakna syaratnya kalau kata 18 meter diukur, kemudian kita panah, dan sekiranya markah itu benar 10. Kalau 9. Kalau dia tidak cut. Ini penting. Jadi yang ini sebenarnya perlu anak-anak di peringkat asas perlu belajar. Jadi yang ini kalau berjaya kita lakukan, saya setuju sangat. Memang saya setuju. InsyaAllah. Siap. Karena saya percaya tidak mungkin Rasul mensunahkan kalau tidak ada manfaatnya, Bang. Iya, betul. Betul. Dan mudah-mudahan dari yang kecil-kecil ini mereka bisa besar jadi tangguh. Iya, insyaallah. Betul. Jadi benihnya kita taburkan sekarang. Ya. Betul.
betul. Dan kenapa saya pengen lakukan ini? Saya juga ingin buktikan ke semua orang bahwa di Panahan, Indonesia, Malaysia, kita keluarga. Iya, betul. Kita keluarga. Kita satu. Ya. Kita unite. We become family. Ya, Jadi benar. betul. Nah, saya ingin buktikan itu, menang atau kalah nomor sekian. Itu Tapi, adat bertanding, adat bersukan kita. Mesti ada yang menang, mesti ada yang betul, betul. Cuman silaturahmi, karena ya kita negara dekat, Bang. Ya. Kita negara dekat. Betul. Kita berjuang sama-sama. Kita lewat Panahan, lewat sunnah. Insya Allah manfaatnya ada, barokahnya ada. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ya mungkin saat ini sekian dulu, Bang. Terima kasih. Nanti saya terima kasih loh, Bang Jo setuju sama ide tadi. Saya lagi mau terima kasih sama Pak Adi karena sudi jemput saya. Kalau ikutkan saya ini nggak ada apa-apa. Saya cuma sebahagian kecil daripada apa yang ada di Malaysia ini. Kalau orang lihat saya sebagai orang yang baik, baiklah saya. Kalau orang lihat saya sebagai yang tidak baik, maka tidak baiklah saya. Tapi saya lihat Bang Jo sebagai yang baik. Terima kasih. nanti insya Allah kita berkabar di grup ya Bang ya. Kita berkabar di grup. Ya. Boleh. Salam sama kawan-kawan semua. Insya Allah. Tetap sehat. Kirim salam semua. Sama-sama. Terima kasih Bang. Insya Allah kita ketemu lagi. Tetap sehat selalu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.